Oke, Okto, kamu punya bermain di 3 platform ya, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Di YouTube pengikutnya sudah 22.000, di Instagram udah centang biru juga ya, 73.000 sekian, di TikTok juga 100.000 sekian. Tagline kamu nih di media sosial itu kamu harus tahu ya? Betul, jadi kamu harus tahu. Kita perlu jargon yang membuat kita itu gampang diingat orang gitu. Jadi kepikiran kamu harus tahu. Memang sih kayaknya kayak umum banget gitu ya, kamu harus tahu. Tapi ya ketika setiap video sering kita ulangin, akhirnya sampai melekat di kepala penonton gitu. Makanya sering banget ini ketemu sama orang gitu kan. Kamu harus tahu digituin kan. Oh berarti jargon itu udah sampai gitu ke orang-orang. Karena terus kita ulangin tagline-nya itu. Iya. Gitu. Sebelum sampai ke passion kamu sekarang, tagline-nya kamu harus tahu. Ada cerita di balik itu, kamu sempat jadi ikut-ikut konten parodi segala macam sampai akhirnya ke kamu harus tahu ini. Oke. Ya. Gimana ceritanya? Jadi saya itu sebelum jenis konten yang sekarang ini ya pernah parodi, komedi, bahkan podcast seperti ini pernah, review produk pernah gitu. Jenis konten sudah banyak lah saya buat, film-film pendek juga Iya, itu sudah pernah saya teman-teman jalan. sendiri tuh. Iya. Kamu sempat lihat di itunya, di YouTube-nya ya? Iya, sudah banyak. Dan animasi-animasi juga pernah gitu kan. Jadi nggak jelas nih arahnya kemana channel saya nih, karena semua saya jalanin gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau saya konsisten mungkin bisa juga naik gitu. Cuma seperti yang saya bilang, dari video yang sekarang dengan video berikutnya bisa nanti jeda sampai sebulan gitu kan. Akhirnya ya nggak bakal naik gitu, nggak bakal naik. Nah, akhirnya saya konsisten setiap seminggu sekali harus ada upload konten. Kenapa seminggu sekali? Sebetulnya semakin sering semakin bagus. Cuma jenis konten saya ini memang membutuhkan waktu dan effort yang luar biasa nih. Yeah. Mulai dari riset, karena riset itu perlu. Jangan sampai kita membagikan atau menebar hoax gitu kan. Kemudian syutingnya itu juga kita betul-betul makan waktu, karena jenis konten saya pun kemana saya misalnya saya lagi membahas Singapura, saya memang harus ada di situ gitu, gitu. Makanya saya betul-betul ada effortnya lah, butuh waktu gitu. Nah kemudian ngeditnya lagi gitu, makanya betul-betul butuh waktu gitu. Saya hanya bisa buat konten sekali seminggu, ditambah lagi saya juga punya pekerjaan lain gitu, makanya saya hanya bisa 1 minggu sekali. Gitu. Pengennya sih kalau bisa ya setiap hari kayak Nas Daily gitu kan. Cuma ya karena ya sekarang ini belum ada tim yang betul-betul khusus buat skrip. Sekarang sih sudah mulai ada sekarang ya. Kalau kemarin belum ada. Jadi semua dikerjakan sendiri? Ya, kalau dulu saya ngerjain semuanya sendirian, buat skrip, syuting. Ketika saya masuk di frame aja baru saya suruh orang nih cara ngambilnya gini ya gitu. Saya juga pilot drone-nya, saya juga yang ngedit gitu. Jadi single fighter nih. Gitu. Iya. Itu tadi mulai ke kamu harus tahu itu tahun 2022 kalau nggak salah tuh. 2022 itu kamu harus tahu. Iya, benar 2022. Itu kenapa bisa sampai ke situ? Ada latar belakangnya nggak? Bisa sampai aku mau ngambil yang inilah kontennya. Nah, jadi kenapa aku pilih kamu harus tahu, ini bicara tentang personal branding gitu ya. Bicara tentang personal branding, hal yang membuat kita itu gampang untuk diingat orang. Jadi ada berbagai cara saya buat untuk saya gampang diingat orang. Dari segi penampilan, makanya saya selalu menggunakan topi ini. Itu jadi ciri khas saya. Gitu. Kalau dulu pakai kacamata juga ya? Ya dulu kacamata. Kalau dulu. Nah kayaknya kalau pakai kacamata kurang nyentrek nih. Harus ada yang betul-betul ketika kita ngumpul sama orang, ada yang membedakan kita daripada yang lain. Saya pikir kayaknya pakai topi itu membuat kita beda daripada yang lain gitu ketika kita ngumpul. Akhirnya saya pakai topi aja deh gitu. Di satu sisi juga karena pakai topi ini lebih gampang. Kita nggak perlu sisir rambut, abis mandi kering rambut ya langsung pakai topi aja gitu, nggak perlu repot kayak dulu pakai minyak rambut gitu kan. Ya. Terus dari segi penampilan topi ya, pakaian kemeja putih kadang kemeja hitam gitu kan. Kemudian ya itu salah satu elemen saya untuk personal branding, tagline itu
saya pakai tagline kamu harus tahu gitu. Jadi itu yang buat kita gampang diingat orang gitu. Pertama kali ngonten kamu harus tahu itu apa? Apa ya? Saya lupa juga sih pertama kali itu apa ya? Kayaknya masjid di Tanjung Uncang deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Oh, masjid Batam yang itu. Iya. Masjid Sultan Mahmud Syah. Sultan Mahmud Syah, iya. Mahmud Riyad Syah itu. Oke. Iya, Banyak iya. viewersnya. Lumayan lah, rame di Instagram sama di TikTok. Rame. Oke. Ini kamu udah sampai ratusan video. Sebenarnya dapat ide dari mana ya? Ide. Kalau untuk konten yang sekarang ya. Jadi konten saya yang sekarang itu perpaduan antara Nas Daily dengan Mr. Beast gitu. Nas Daily itu betul-betul kalau menurut saya penyajiannya menarik banget. Makanya saya terinspirasi tuh dari Nas Daily itu. Dia menyajikan penyajiannya itu visualisasinya menarik. Pesannya juga membuat kita pengen nonton dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kalau dia sih namanya Nas Daily tiap hari kan, Nas Daily gitu. Sampai saya belajar banyak sih dari dia. Dia konsisten. Saya belajar banyak dari konsistensinya dia. Gitu. Dia sampai 1000 hari 1000 video gitu. Nah, makanya saya salut banget. Saya sampai sekarang belum bisa melakukan hal itu. Belum bisa gitu. Ya, tapi ya seminggu sekali aja asalkan konsisten sebetulnya sih sudah cukup gitu. Gitu. Iya. Lebih kepada kualitas sih saya daripada kuantitas kalau saat ini. Sempat kesulitan ide nggak sih? Kesulitan ide saat ini sih saya belum ada sih. Belum ada lebih kepada waktunya aja. Pembagian waktu aja karena ya saya juga punya pekerjaan lain ya gitu. Tantangannya saya sekarang di situ sih. Kalau ide sekarang ini ada banyak sebetulnya yang lagi mau saya garap. Beberapa konten-konten yang mau saya eksekusi nih. Cuma tinggal pembagian waktunya aja sih. Iya, di satu sisi bekerja di perusahaan, di sisi lain jadi konten kreator ya. Betul.